Hai, hari ini saya akan membahas mengenai media dan perempuan saat media menulis berita kekerasan seksual. Kekerasan adalah bentuk tindakan yang merugikan orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Di sini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual. Komnas Perempuan mengatakan ada 431.471 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan mulai dari tahun 2007 hingga 2019. Meskipun begitu, banyak korban kekerasan seksual yang tidak melaporkan kejadian yang menimpanya karena mereka khawatir dirinya akan menerima stigma negatif dari masyarakat jika membuka identitas dan melaporkan kasusnya. Hal ini belum lagi diperparah dengan pemberitaan tentang peristiwa kekerasan seksual perempuan yang dinilai sebagai berita yang menarik diberitakan dan cenderung diliput oleh banyak media karena dapat menaikkan tiras berita, yaitu seks. Masyarakat juga sangat menggemari berita kekerasan, sehingga media mengambil keuntungan dengan cara mengeksploitasi berita kekerasan agar bombastis dan dilirik masyarakat. Sepertinya, konstruksi gender dalam konteks patriarki membuat perempuan sulit untuk mengubah takdirnya. Perempuan selalu dijadikan alat pemuas nafsu dan kaum lemah yang layak ditindas. Menurut aku, media memiliki andil yang sangat besar dalam pemberitaan kekerasan seksual. Media memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam perlindungan korban kejahatan seksual. Pemberitaan mengenai kejahatan seksual harus diikuti dengan pemberian solusi pada korban dan usaha pencegahan tindakan pelecehan dan kejahatan seksual lainnya. Maka, penulisan berita tentang kejahatan seksual diorientasikan kepada usaha untuk menyelamatkan korban, mengurangi jumlah kasus atau memberikan pencegahan tindakan kejahatan seksual. Pemberitaan yang selama ini dilakukan oleh media terkesan tidak adil dan tidak ada rasa empati terhadap dampak kekerasan yang dialami korban. Tak jarang juga media melakukan pemberitaan dengan menyudutkan dan menyalahkan korban. Lalu, bagaimana media membingkai kasus kekerasan seksual? Sebenarnya ada banyak sekali contoh yang sudah Narda jelaskan di blog pribadi. Namun di sini Narda hanya mengambil beberapa ya. Yang pertama ada eufisme. Menggunakan ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan kasar. Disebut dengan istilah eufisme, misalnya skandal seks X dan Y. Pria ini menggagahi, meniduri atau menodai, lalu menggesek-gesek alat kelamin, berhubungan badan atau melakukan hubungan suami istri dan lain-lain. Pada pemberitaan ini, headline-nya ditulis dengan gagahi anak tetangganya, pria parubaya ini dicomot polisi. Di sini jelas bahwa jurnalis telah menyalahi pasal 4 Kode Etik Jurnalis. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Di sini, Narda melihat cabul digunakan sebagai penulisan dalam headline, yaitu ada kata gagahi. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan. Di sini tulisan gagahi ya, yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Di sini juga terkesan bahwa pria memiliki hierarki yang lebih tinggi daripada perempuan. Lalu yang kedua, nama samaran. Menggunakan nama samaran seperti bunga, mawar, melati yang membuat kesan bahwa penyintas atau korban ini adalah objek feminim yang indah dan rapuh. Pada pemberitaan ini, headline-nya ditulis dengan kisah mawar korban kekerasan seksual yang menghuni rumah singgah. Pasal 8 mengatakan wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa. Di sini Narda tekankan bahwa penggunaan nama yaitu mawar itu adalah salah satu bentuk pelanggaran bahasa pada pasal 8. Karena ini sangat merendahkan martabat orang lemah, di sini posisinya adalah perempuan ya. Selain itu juga pasal 5 wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dalam berita ini jelas ditulis bahwa
Mawar sedang duduk di teras rumah singgah Pemko Banjarmasin, Jalan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan. Ini sangat jelas bahwa identitas dari tempat tinggal rumah singgah ini ditulis dengan sangat-sangat jelas dan detail. Di sini salah. Lalu yang ketiga ada intimidasi, membuat kesan seolah penyintas turut mengizinkan pelaku. Misalnya menggunakan kata seperti pasrah dan diam saja. Pada pemberitaan ini, headline-nya ditulis dengan pengakuan bocah SD hamil setelah 2 kali disetubuhi. Korban pasrah saat diancam pamannya. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Di sini jelas sekali bahwa penulis dari berita ini menggunakan kata pasrah yang dimana dibilang pengakuan bocah SD. Bocah SD ini kan masih sangat masih anak kecil kan, dan penggunaan kata pasrah ini seperti anak SD ini wajar aja anak SD ini memberikan dirinya kepada pamannya karena dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Jelas sekali di sini merendahkan martabat orang lemah. Selain itu, jurnalis juga harus memperhatikan UU nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban untuk membantu para jurnalis mendapatkan kerangka pemahaman tentang identitas. Oleh karena itu, media harus melindungi privasi korban kejahatan seksual dan menggunakan perspektif gender dalam memberitakan kasus kejahatan seksual agar dapat mempunyai rujukan norma yang disepakati bersama. Mengingat bahwa pemikiran tersebut telah tertuang dalam Konstitusi Indonesia. Dengan memuat berbagai informasi ini, media dapat memainkan perannya sebagai ruang publik yang penting dirawat demi demokratisasi